Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can Bonsai still bukan go. hanya Even when sekedar there's no tanaman, hope, you can still go. I tetapi never cermin answer to dari no, man, I still ketekunan, go. kesabaran, dan keharmonisan dalam menghadapi rintangan hidup. Bonsai mengajarkan bahwa meski kita dibatasi oleh ruang dan waktu, kita tetap bisa tumbuh dengan indah dan penuh arti. Tetap semangat berkreasi dan salam satu hobi. Halo teman-teman sahabat bonsai dimanapun kalian berada, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan selalu diberi rezeki yang melimpah, amin. Oke teman-teman, salam kenal dan selamat datang di channel Sabto Bonsai, channel yang membahas tentang dunia perbonsaian. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya memulai hobi bonsai, atau bagaimana caranya memulai membuat bonsai ya teman-teman. Jadi hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam membuat bonsai, khususnya bagi pemula. Bagi teman-teman yang sudah berpengalaman, tentu hal seperti ini bukan hal yang aneh atau bukan hal yang baru didengar. Pasti teman-teman sudah pada tahu ya kan. Dan jika dalam penyampaian saya nanti ada yang salah atau ada yang kurang, teman-teman boleh memberikan kritik dan saran di kolom komentar ya. Jadi video kali ini saya buat khusus untuk para pemula pecinta bonsai ya teman-teman yang baru akan membuat bonsai. Jadi saya akan memberikan beberapa tips atau beberapa hal yang perlu diperhatikan buat teman-teman pemula dalam membuat suatu bonsai agar bonsainya menjadi baik ya teman-teman, dan tidak mengalami kesalahan dalam pembuatan bonsai. Jadi saya akan mencoba untuk memberikan beberapa tips yang saya tahu, yang sudah pernah saya lakukan teman-teman. Jadi oke teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke videonya. Untuk langkah pertama yang perlu diperhatikan oleh teman-teman yaitu pemilihan bibit ya teman-teman. Pemilihan bibit bonsai. Jadi bibit seperti apa sih yang cocok untuk ditanam bagi pemula? Jadi teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan ada beberapa jenis tanaman yang cocok ditanam bagi pemula ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa tonton videonya, nanti teman-teman bisa memilah yang cocok untuk teman-teman tanam itu yang seperti apa ya teman-teman. Jadi yang pertama itu memilih jenis tanamannya. Pemilihan bibit bonsai bagi pemula merupakan langkah pertama yang sangat penting dalam perjalanan merawat bonsai. Sebagai tanaman yang membutuhkan perhatian khusus, memilih bibit bonsai yang tepat akan memudahkan proses perawatan dan meningkatkan peluang kesuksesan. Dengan memilih bibit bonsai yang tepat, pemula dapat memulai perjalanan merawat bonsai dengan percaya diri. Ingatlah bahwa kesabaran dan ketelatenan adalah kunci dalam merawat bonsai. Dan pengalaman akan mengajarkan lebih banyak tentang tanaman ini seiring berjalannya waktu. Nah,
Untuk tips yang kedua ya teman-teman, yaitu pemilihan pot dan juga media tanam. Pemilihan pot bonsai yang tepat adalah langkah penting dalam merawat bonsai, terutama bagi pemula. Pot bukan hanya berfungsi sebagai tempat menanam, tetapi juga mempengaruhi kesehatan dan perkembangan tanaman. Bagi pemula, memahami beberapa hal dasar dalam memilih pot bonsai akan membantu dalam mendukung pertumbuhan dan perawatan tanaman dengan lebih efektif. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah ukuran pot. Pot bonsai harus proporsional dengan ukuran tanaman. Selain ukuran, bentuk pot juga penting untuk dipertimbangkan. Bentuk pot bonsai sebaiknya sesuai dengan gaya dan jenis bonsai yang ingin Anda bentuk. Pemilihan bentuk pot yang tepat juga akan menambah estetika bonsai itu sendiri. Bahan pot juga memainkan peran yang signifikan dalam perawatan bonsai. Pot bonsai umumnya terbentuk dari berbagai bahan seperti tanah liat, plastik, atau keramik. Pot tanah liat atau keramik lebih disarankan karena memiliki porositas yang baik, yang memungkinkan udara dan air mengalir dengan lebih efisien ke akar tanaman. Pot berbahan plastik, meskipun lebih ringan dan terjangkau, kurang ideal karena dapat menahan kelembapan lebih lama, yang beresiko menyebabkan akar membusuk jika tidak dijaga dengan baik. Selanjutnya, pastikan pot yang Anda pilih memiliki lubang drainase yang cukup. Drainase yang baik sangat penting untuk menghindari genangan air yang dapat merusak akar. Tanah yang tergenang air dapat menyebabkan akar bonsai kekurangan oksigen dan beresiko membusuk. Oleh karena itu, memilih pot dengan beberapa lubang drainase sangat disarankan. Atau Anda bisa menambahkan lapisan kerikil di dasar pot untuk membantu memperlancar aliran air. Bagi pemula, penting juga untuk memilih pot yang mudah diakses dan ringan, karena Anda mungkin perlu memindahkan atau merawat bonsai secara rutin. Selain itu, pertimbangkan juga pot dengan desain sederhana yang akan membantu Anda fokus pada pertumbuhan tanaman tanpa terlalu terbebani dengan masalah estetika pot. Dengan memilih pot bonsai yang sesuai, pemula dapat memberikan lingkungan yang mendukung bagi bonsai untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Ingat, pot yang tepat bukan hanya soal penampilan, tetapi juga soal memberi ruang yang cukup bagi akar tanaman dan memastikan kondisi optimal untuk pertumbuhannya. Untuk media tanamnya ini saya menggunakan pasir kali yang dicampur dengan sisa pembakaran dan juga pupuk kandang ya teman-teman. Kenapa saya menggunakan pasir kali? Karena itu akan memudahkan atau akan pakai pasir kali itu dia bisa poros ya teman. Poros itu dia jika disiram itu mudah basah dan airnya tidak menggenang teman-teman, jadi cepat kering gitu. Untuk tips yang ketiga yaitu tentang perawatan dasar ya teman-teman. Jadi setelah pemilihan bibit, pemilihan pot, yaitu yang ketiga ini perawatan dasar. Perawatan dasar itu seperti apa aja sih? Di antaranya untuk perawatan dasar yaitu penyiraman tanaman dan juga tentang pencahayaan ya teman-teman. Jadi itu perlu diperhatikan tentang penyiraman dan juga pencahayaan. Salah satu aspek terpenting dalam merawat bonsai adalah penyiraman. Bonsai membutuhkan kelembapan yang konsisten, tetapi tidak boleh tergenang air.
Penyiraman harus dilakukan ketika lapisan atas tanah terasa kering. Hindari menyiram bonsai dengan cara yang asal-asalan. Pastikan air meresap hingga ke akar tanaman. Setiap jenis bonsai memiliki kebutuhan air yang berbeda. Jadi pastikan untuk mencari tahu kebiasaan penyiraman yang tepat sesuai dengan spesies tanaman Anda. Berikutnya yaitu pencahayaan yang cukup. Bonsai membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Tempatkan bonsai di lokasi yang mendapat sinar matahari yang cukup, namun hindari paparan langsung dari sinar matahari yang terlalu terik, karena ini bisa membuat daun terbakar. Sebagian besar bonsai menyukai cahaya terang, tetapi tidak langsung. Jadi pilihlah tempat yang terang di dalam ruangan atau letakkan bonsai di luar ruangan dengan perlindungan dari sinar matahari tengah hari. Untuk ya tips yang keempat yaitu perawatan rutin ya teman-teman. Selain ada perawatan dasar, kita juga ada perawatan rutin. Perawatan rutin itu seperti apa? Perawatan rutin itu seperti pemangkasan, terus pergantian media tanam, terus memperhatikan kelembapan suhu udara, seperti itu ya teman-teman. Pemberian pupuk. Bonsai meskipun kecil memerlukan nutrisi yang cukup agar dapat tumbuh dengan baik. Pupuk bisa diberikan secara teratur, biasanya setiap 2 atau 4 minggu sekali selama musim tumbuh. Hindari pemberian pupuk terlalu banyak karena ini bisa merusak akar dan merusak keseimbangan tanaman. Pemberian pupuk yang tepat akan memastikan bonsai tumbuh sehat dengan daun yang subur dan cabang yang kuat. Pemangkasan dan pembentukan. Pemangkasan adalah bagian dari perawatan bonsai yang tidak bisa diabaikan. Tujuannya adalah untuk menjaga bentuk dan ukuran bonsai agar tetap sesuai dengan keinginan. Pemangkasan dapat dilakukan pada daun dan cabang yang tidak perlu, serta pada akar yang sudah tumbuh terlalu panjang atau terlalu lebat. Selain itu, Anda juga bisa melakukan pembentukan dengan menggunakan kawat bonsai untuk membentuk cabang dan batang menjadi lebih estetis. Namun pemangkasan dan pembentukan ini harus dilakukan dengan hati-hati karena jika salah bisa merusak tanaman. Berikutnya yaitu penggantian media tanam atau repotting. Seiring waktu, akar bonsai akan tumbuh lebih banyak dan bisa memenuhi pot, sehingga mengurangi ruang untuk pertumbuhannya. Penggantian media ini akan memberikan ruang yang lebih luas bagi akar dan memastikan suplai nutrisi tetap optimal. Selain itu, repotting juga bisa memberikan kesempatan untuk memangkas akar yang sudah terlalu panjang atau rusak. Selanjutnya yaitu menghadapi hama dan penyakit. Seperti tanaman lainnya, bonsai juga rentan terhadap hama dan penyakit. Untuk menghindarinya, pastikan Anda memeriksa tanaman secara rutin, terutama di bagian bawah daun dan sekitar batang. Jika Anda menemukan hama seperti kutu daun atau tungau, segera tangani dengan pestisida organik atau sabun insektisida yang lembut. Dan jangan lupa untuk membersihkan tanaman liar yang ada di sekitar tanaman bonsai kita ya teman-teman, supaya tidak mengurangi atau tidak mengambil nutrisi yang seharusnya dimakan oleh tanaman bonsai kita. Selanjutnya yaitu kesabaran dan perhatian. Merawat bonsai membutuhkan waktu dan kesabaran. Tanaman ini tumbuh lambat
dan perubahan yang Anda inginkan pada bentuknya mungkin memerlukan waktu bertahun-tahun. Sebagai pemula, penting untuk memahami bahwa kesuksesan dalam merawat bonsai datang seiring dengan pengalaman dan perhatian yang konsisten. Jangan tergesa-gesa dalam prosesnya, dan nikmati setiap langkah dari perjalanan perawatan bonsai. Nah, untuk tips yang kelima yaitu kita harus memperhatikan kesalahan-kesalahan apa saja yang dilakukan oleh pemula ya teman-teman. Jadi terkadang kita itu tidak mengerti hal-hal apa saja yang seharusnya tidak boleh dilakukan, atau kelalaian kita dalam membuat suatu bonsai, yaitu banyak sekali kesalahan yang sering kita buat ya teman-teman. Merawat bonsai menjadi pengalaman yang menyenangkan. Namun seringkali pemula membuat beberapa kesalahan yang dapat merusak tanaman. Berikut ini adalah beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan pemula dalam merawat bonsai dan cara menghindarinya. Yang pertama, penyiraman yang salah. Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan pemula adalah penyiraman yang tidak tepat. Banyak orang cenderung menyiram bonsai terlalu sering atau terlalu jarang. Penyiraman yang berlebihan dapat menyebabkan akar terendam air dan membusuk. Sementara penyiraman yang kurang dapat membuat tanaman dehidrasi. Sebagai gantinya, pastikan untuk menyiram bonsai hanya ketika tanaman bagian atas mulai kering. Selalu pastikan air mengalir keluar dari lubang drainase pot, yang menandakan bahwa air telah meresap penuh ke dalam tanah. Kesalahan yang kedua yaitu menempatkan bonsai di lokasi yang salah. Bonsai membutuhkan cahaya yang cukup untuk tumbuh dengan baik. Namun kesalahan umum adalah menempatkan bonsai di tempat yang terlalu gelap atau terlalu terang. Penempatan di bawah sinar matahari langsung yang terik, terutama di siang hari, bisa menyebabkan daun terbakar. Nah teman-teman, itulah tadi tips dasar dalam memulai membuat bonsai ya teman-teman. Semoga dengan mengikuti tips dasar ini, teman-teman dapat merawat bonsai dengan lebih percaya diri. Nah teman-teman, untuk sementara video kita sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi sumber inspirasi buat teman-teman semua. Dan saya mohon maaf apabila selama dalam penyampaian saya di video ini banyak kekurangan, banyak salah. Saya mohon maaf ya teman-teman, karena saya juga pemula, saya juga manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan ya teman-teman. Dan silakan teman-teman boleh pencet tombol like jika teman-teman menyukai video ini, dan teman-teman juga boleh mencet tombol subscribe biar channel ini makin berkembang dan saya juga makin semangat membuat konten-konten ya teman-teman. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu support saya, yang selalu setia menonton konten-konten saya, yang sudah subscribe. Terima kasih banyak. Semoga kedepannya saya bisa membuat video yang lebih baik lagi. Oke teman-teman, akhir kata saya Sabto pamit undur diri. Salam satu hobi.